Nah, di tahun 2017 itu sebelumnya waktu 2016 ada pengumuman bahwa yang sudah IMC sudah tidak boleh ikut lagi di ONMIPA waktu itu ataupun IMC. Jadi saya sudah lepas, sudah nggak mikirkan Olimpiade lagi. Jadi fokus ke skripsi sampai akhirnya sidang skripsi itu sekitar bulan Mei. Nah, tiba-tiba saya dikejutkan dengan undangan dari Dikti waktu itu ya. Ternyata saya masih diundang untuk mengikuti seleksi lagi. Nah, sudah lama nggak megang soal Olimpiade, terus ikut seleksi lagi melawan medalis-medalis yang baru waktu itu 2017. Nah, tentunya agak mengejutkan juga ya. Sudah lama nggak megang soal Olimpiade, terus harus melawan medalis-medalis yang baru. Nah, itu jadi harus sangat ngebut sekali itu belajarnya. Sampai akhirnya pada waktu seleksi ya gugup, ya nervous dan lain-lain, khawatir waduh kalau nggak lolos ini malu ini, tahun lalu sudah lolos tapi tahun ini masa nggak lolos, berarti tahun lalu kebetulan gitu. Ada kekhawatiran seperti itu, tapi alhamdulillah dan waktu itu malah soalnya lebih susah, soal seleksinya lebih susah daripada tahun sebelumnya. Jadi saya yakin poin yang saya dapat itu lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Nah, tapi alhamdulillah dari soal-soal yang sulit itu ternyata malah lolos lagi, peringkat 4 malah. Dan itu poinnya tipis-tipis sekali. Ada yang poinnya sama, ada yang selisih 1, pokoknya tipis-tipis. Jadi alhamdulillah masih bisa lolos mewakili Indonesia lagi bersama 8 yang lain, karena totalnya 9 ya. Cuma ya mungkin waktu itu saya kurang fokus ya. Jadi kan kedua kalinya ke Bulgaria, jadi yang saya pikirkan itu apa ya yang dulu belum saya beli, kemana ya yang belum saya kunjungi dulu, seperti itu. Mungkin karena apa ya sudah goyah niatnya, jadi niatnya bukan lagi mengeluarkan kemampuan terbaik untuk di Olimpiade. Akhirnya jatuh di hari kedua, poin saya sangat sedikit, akhirnya belum nyampe di honorable mention. Honorable mention kalau zaman saya dulu minimal 10. Saya waktu itu poinnya 6 di 2017. Jadi ya cuma mewakili tapi belum dapat hasil apapun gitu. Nah, itu kesimpulannya. Jadi untuk kalian, walaupun kalian mengalami berbagai macam kegagalan, saya juga bukan dari anak OSN loh. Saya bahkan tidak pernah OSN tingkat provinsi. Jadi kalian yang masih kurang pengalamannya tidak perlu minder. Yang penting kalian berusaha maksimal saja untuk belajar, sehingga harapannya nanti juga hasilnya maksimal begitu. Ya, itu saja mungkin. Sudah terlalu lama saya bicara ya. Baik, sangat motivasi sekali ya Mas ceritanya. Nah, mungkin dari Mas dengar ini, Mas Paikar ini juga merupakan alumni Al-Hikam juga ya Mas? Iya betul, saya waktu S1 dulu juga mondok di pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang. Oke, mungkin dari Mas Paikar sendiri ini ada nggak mungkin tips buat kita untuk belajar dan manajemen waktu yang baik itu, terlebih di sekarang ini kan sekarang lagi pandemi, itu bagaimana sih tips dari Mas untuk membagi waktunya? Mungkin bisa sharing-sharing dengan peserta. Untuk membagi waktu sebaiknya kalian punya catatan jadwal ya, entah itu di oret-oretan sendiri atau menggunakan Microsoft Excel. Jadi jam segini kalian punya jadwal apa. Kalau saya dulu ya ada jadwal ngaji, terus ada jadwal ngajar, ada jadwal kuliah, itu saya tuliskan di satu lembar seperti itu. Jadi nggak sampai bingung gitu. Soalnya sempat saya tanpa jadwal itu sempat salah jadwal gitu. Waktunya ngajar di sini malah saya ke tempat yang lain gitu. Jadi nah itu kan membuang waktu, jadi sayang sekali. Nah, itu tips dari saya, membuat list jadwal. Ya, terus kalian juga perlu menetapkan prioritas ya, karena ada kalanya kita harus dihadapkan dengan dua jadwal yang berbenturan. Jadi yang mana yang bisa diprioritaskan ya itu yang kita pilih, yang harus kita prioritaskan, seperti itu. Ya, baik Mas,
sangat bermanfaat sekali ya untuk pembagian waktunya. Nah mungkin Mas Farkain ini juga merupakan admin sekaligus tutor mata-mata ya Mas? Ya, itu masih baru sih. Jadi saya nyoba bergerak di Instagram, ada Metametalk, itu berisi tentang soal-soal dan pembahasan. Soal-soal dan pembahasan. Jadi itu juga beberapa kali saya share ke murid-murid saya yang di Olimpiade, jadi mereka juga bisa belajar dari Instagram. Oh ya, jadi itu tips yang bagus ya, seperti yang dibilang Mbak Dwi tadi, daripada kita hanya Instagraman, mending kita mengambil manfaat dari situ. Kalau Mbak Dwi bisa jualan online, terus ya itu bisa juga kalian manfaatkan. Terus kita juga bisa belajar, karena di Instagram juga macam-macam. Saya mengikuti beberapa akun matematika yang bisa seperti itu. Nah, tentunya itu lebih menyenangkan daripada melulu membaca buku. Membaca buku penting, cuma ada kalanya kan kita bosan gitu ya. Jadi kita belajarnya dengan cara yang lain. Seperti itu. Ya mungkin dari teman-teman bisa kepoin IG-nya ya @matematalk. Iya. Mungkin bisa kepoin ya, mungkin di situ ada mungkin bisa lebih semangat lagi dalam mempelajari matematika. Nah, mungkin apa sih Mas yang memotivasi Mas untuk mendirikan Matematalk ini? Nah, motivasinya ya justru karena pandemi ini semuanya jadi bergerak secara online kan. Bahkan ada yang bikin video YouTube, cuma saya masih belum ke YouTube. Bisa dari YouTube, bisa Instagram, pokoknya macam-macam, semuanya benar-benar memanfaatkan media online sebagai jalan untuk berkembang, seperti itu. Dan rencananya apa ada rencananya ada apa? Barusan putus suaranya. Ya, rencananya apa bergerak di YouTube juga nih, Mas Faikar nih? Mungkin suatu saat, insya Allah. Iya. Bisa collab ya dengan mas-mas yang lain ya? Ya, betul. Nah, ini komunitas ini bagus untuk kita manfaatkan bersama ya. Baik itu kalau ada informasi-informasi lowongan, nah seperti itu kan lumayan bisa share. Atau mau kolaborasi membuat konten matematika, seperti itu. Nah itu untuk adik-adik maba, kalian juga perlu memanfaatkan itu. Oke. Nanti mungkin di akhir bisa ya kita sediakan beberapa kayak akun dari mas-mas dan mbak-mbak ya, mungkin bisa ada mungkin informasi yang berguna, dan tadi seperti akun Instagram Matematalk ya Mas ya? Iya. Oke. Promosi. Oh iya, ya Mas, bentar nanti Mas Rofiud ya promosi ya. Nah untuk Mas Faikar, terima kasih ya Mas motivasinya. Kita bergabung dulu ya ke Mas Muin. Iya. Ya nanti bisa lanjut Mas. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Muin. Nah, Udah bisa bergabung Mas? yoi. Wes. Ya. Sekarang lagi di mana nih Mas? Di sekolah. Di sekolah. Lagi ngajar? Enggak sih, lagi gabut. Gimana kabarnya Mas? Baik? Yoi. Api-api. Aman. Di sini sih nyambung ya yang tadi ya. Di sini Mas Muin ini kan salah satu pencetus juga ya KMUM. Apa sih Mas Muin sendiri yang memotivasi gitu untuk ngajak-ngajak kita adik-adik untuk belajar di sini tuh gimana Mas? Mencetuskan KMUM sendiri itu awalnya ya karena apa ya? Karena pengalaman pahit deh sebenarnya. Ya gitu. Soalnya gimana ya? Dulu kan kakak tingkat saya adalah Bos Faikar ini ya, kakak tingkat saya ya. Dan kita belajar dengan kakak tingkat itu cuman pada waktu mau on MIPA, pada waktu apa gitu. Tapi itu cuman ya 1-2 kali gitu. Nah, jadi kita berdiskusi untuk mencetuskan KMUM itu dengan adanya pengalaman pahit, jadi
biar matematika lebih berjaya lagi di UM. Akhirnya Amin. ditunjukkanlah Rafiud Darajat sebagai ketua KM yang pertama. Dengan kegiatan ya sinau, makan dan sebagainya. Makan gratis yang penting. Makan gratis, benar-benar. Ya, jadi kurang apa ya KMUM udah dapat makan gratis, belajar bareng. Yuk gabung ya di KMUM. Oh ya, jangan lupa ikut KSD untuk maba-maba ini ya. Kompetisi selamat datang buat maba-maba. Ini pembuat soalnya itu Mas Rafiud Darajat, Mas Saiful dan kawan-kawan. Ya. Apa sih Mas KSD itu Mas? KSD ku kompetisi selamat datang. Jadi dengan namanya aja kayak kompetisi sebagai penyambut bagi mahasiswa baru ya. Jadi biar mahasiswa baru ini tahu nih kalau di UM itu nggak kuliah pulang nggak. Jadi kita kayak ada olimpiade gitu. Selain HMJ ya, itu ada komunitas olimpiade di UM ya. Jadi dan sekarang kayaknya HMJ dengan komunitas matematika mulai bekerja sama. Mantap. Nah, gitu. Jadi dan ini dibentuknya komunitas ini juga, kalian pernah tahu OMVN nggak? Olimpiade Matematika Vektor Nasional yang diselenggarakan oleh UM, oleh HMJ Matematika UM. Nah, kalian ini kalau misal ikut kayak gini, komunitas gini, kalian akan ada kesempatan dikenal oleh kating-kating kalian dan nanti ada kesempatan buat menjadi tim soalnya tuh. Ya. Jadi kalau sekedar tahu ini ya, Mas Faikar ini adalah CO OMVN tim soal matematika SMA. Ya, tahun 2018 ya Mas ya. Iya. Nah. Terus Mas Rafiud itu CO yang tidak dianggap ya. Gak mau jadi CO, Gak mau jadi CO karena mental cupu ya. Tidak mau diberi tanggung jawab lebih ya. Jadi pinter tapi mental cupu gitu ya. Nah, itu Mbak Dwi itu adalah anggota dari tim matematika tapi yang SD ya. Mas Saiful yang SMA itu. Nah, jadi kalian-kalian ini kalau misal speak dikit dengan cutting itu bisa yang tertarik menjadi tim soal bisa lah ini nyepik dikit cuttingnya. Jadi bisa dikenal cutting, oh ini kayaknya bagus nih, nanti diambil gitu. Dan mulai 2 tahun lalu tim soal itu selalu ada seleksi. Jadi dan kalian info-info serta bisa mengembangkan kemampuan kalian ya di KMUM ini. Jadi nanti kalau seleksi itu biar enak sendiri itu. Dan yang buat soal seleksi ya Mas Rafiud Darajat kembali itu ya. Yang minat jadi soal OMVN yang mungkin dulu di SMA-nya ikut OMVN tapi dapat 0, ramah salah ya. Yeah. Yang penting pada waktu kuliah buat soalnya ya. Jadi balas dendam kepada siswa-siswa SMA, SMP di Indonesia ya. Enggak boleh. Soalnya saya dulu OMVN ya juga dapat 0 ya, santai. Oh, sama. Saya juga. Nah, itu kan. Tapi pada waktu kuliah kita yang buat soal, sangar kan ya, itu ya. Kita yang menyaksikan anak-anak Indonesia mendapatkan poin 0 itu sangat bangga sekali ya. Koreksinya gampang. Iya. Cara-cara sekali. Pokoknya sing aku bikin OMV, sehingga Mas Faikar kok ya. Pokoknya pembuat soal itu kalau nilainya tinggi-tinggi itu adalah penghinaan bagi kita ya. Jadi buat soal itu yang penting sulit gitu ya. Jadi yang penting nilainya banyak 0 itu adalah suatu prestasi ya. Prestasi. Nah, salah satu caranya adalah mengikuti KMUM ini dan kalian ikuti kegiatan-kegiatannya ya. Kegiatan yang paling dekat adalah kompetisi selamat datang yang kedua. Oke, gitu ya. Nanti diajarin kok gimana cara buat soal. Nah, gitu. Ya, referensi-referensinya juga nanti diberikan. Iya. Di kita itu juga ada skill membuat soal dan mengerjakan soal gitu ya. Seperti itu. Wes, apa mana? Takut apa mana ya? Ayo.
Ada yang takut nih ya, tak jawab gini. Itu lagi jangan sampai sakit pas lomba. Oh iya. Ya itu Mas Rofiud sangat berpengalaman itu. Ya. Balik. Mas Rofiud itu mental tempe, mau lomba aja nggak berani kan berangkat. Sampai sakit. Nggak berani dengar Jawa, Mas. Bolak-balik. Apalagi nih? Mau tanya apa lagi nih? Mungkin dengar-dengar ini baru-baru ini Mas Muin juga merintis bimbingan belajar ya Mas? Oh iya. Promosi dikit nih. Oh iya, silakan Mas. Mau join. Oke. Oh ya, jadi mahasiswa itu juga nggak harus cuman kuliah doang ya. Jadi apalagi yang pendidikan nih. Jadi kalian kan harus punya pengalaman mengajar ya. Jadi mungkin kalau pas kuliah kalian akan sulit sekali kalau disambi dengan mengajar sebagai guru tetap di sekolah. Nah, jadi kan nggak mungkin lah. Jadi kalau guru tetap kan harus di sekolah terus dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore. Nah, mungkin salah satu cara untuk mengembangkan pengalaman mengajar kalian itu adalah dengan ngelesi privat ya. Yang paling umum di Malang ngelesi privat ya. Nah, jadi dari situ karena ada ini peluang bisnis, waduh. Peluang bisnis, astagfirullah. Peluang bisnis dan sebagai ajang pengabdian. Nah, itu saya bersama teman saya itu membuat suatu lembaga bimbingan belajar privat yang bernama New Education Center ya. Mantap. Bos, aku gawe bimbingan belajar, Bos. Bro, Mas Wei kan gak isisan hari ini. Iya. Ya enggak, Bos. Kerja sama, Bos. Nah, jadi dari bimbingan belajar itu jadi mungkin ada dua tipe di kampus ini. Bimbingan belajar itu ada dua tipe. Yang pertama itu kalian ikut bimbel, atau yang kedua kalian independen. Nah, mungkin ada perbedaannya nih. Jadi biar tahu aja ini kehidupan mengajar di Malang ini biar tahu aja ya. Nah, kalau ikut independen, informasi itu kalian harus tahu, harus kenal dengan seseorang. Jadi kalian pasti dapat langsung kayak misal orang tua langsung menghubungi kalian, Mas, anak saya dilesi dong gitu ini. Lah itu harus kenal banyak ini dengan seseorang ya. Kalau yang independen. Nah, kalau yang ikut lembaga bimbel, kalian dapat infonya dari bimbelnya. Jadi jam ngajar kalian itu dapat bimbelnya. Jadi kalian tugasnya cuma ngajar gitu, serta diskusi tentang pengembangannya. Nah, kalau independen itu harus kenal emang dengan seseorang, harus terkenal dulu kalau independen ya. Networking. Kayak Mas Waikar ini, waduh, nomornya udah tersebar di mana-mana ini ya. Jadi kalau kalian tanya ke sekolah-sekolah siapa itu Mas Waikar, waduh pasti udah tahu ya. Tuh. Oke. Nah, terus ini tak floorkan juga sih. Kalau di Malang itu ngajar bimbel juga lumayan. Iya Mas ya. Ngajar privat lumayan Mas ya. Nah, lumayan, apalagi lumayan. Nah, jadi terus ada dua tingkatan lagi ya. Ada yang privat pelajaran biasa, ada privat olimpiade. Nah, yang olimpiade nih yang paling masih the wicked pole ya. Mas Rofiud aja mau ke Mandu aja nggak berani sekarang ini. Cupu. Ya, tak iso lah. Wani lah. Ya, wani lah, tapi sekarang wani lah harusnya ya. Nah, jadi wani kok. Jadi Olim ini sangat wicked lah. Ini kesempatan buat kalian kalau ingin belajar lebih itu bisa mengembangkan bakat di Olim. Nah, itu peluang bagus untuk kalian menambah pengalaman di Malang ya. Tuh, lah ada yang les privat. Kalau les privat biasa ini enak. Jadi kalian ngajar ini nggak usah belajar ya santai-santai aja, gampang. Tuh. Tapi ya banyak pol yang bisa ngelesi privat itu banyak pol. Kalau yang Olim itu dikit. Jadi Olim itu berangkat ya nggak bisa, cuman bawa soal dikit nggak bisa, harus belajar dulu ya. Harus belajar semalaman tuh. Coba Mas Saipul yang pusing-pusing itu kalau malam mau ngajar ya kan. Iya. Jadi kalau belajar Olim ngajar Olim itu harus belajar dulu sih. Buat ngajar itu harus ada bahan dulu. Jadi salah satu mengembangkannya adalah di komunitas ini ya, promosinya.
Wes, apa mana? Takut mana? Mas boleh nanya nggak? Nah, Apa sih yang bedain New Education Center sama bimbel yang lainnya, Mas? Asik. Apa, Mas? oh gini. Aduh, apa ini ya? Kalau menurut pengalaman saya ya, ONMIPA itu niatnya harus lurus dulu ya. Kalau saya itu ONMIPA niatnya